Di awal film kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Sam. Dia merupakan seorang sniper handal yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia. Dalam setiap aksinya, Sam tak pernah sendirian, ia selalu ditemani sahabat sekaligus rekan kerjanya bernama Kenny. Dia berperan sebagai spotter, yaitu orang yang bertugas membantu sniper menandai target. Hello, we got movement. I see you. Kali ini, misi mereka adalah menghabisi seorang pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi. Tugas mereka hanya membunuh target yang telah ditentukan, tanpa pernah tahu apa alasan dibalik mereka mengeksekusi target. Apakah korbannya penjahat atau orang baik? Tapi hal ini membuat Sam merasa dilema, dan bayang-bayang rasa bersalah terus menghantuinya. Tapi di sisi lain, kebutuhan hidup dan bayaran yang cukup besar membuat Sam bertahan dan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Namun tiba-tiba, seorang wanita menghampiri si pejabat. Dan ketika Sam mulai membidik, pantulan cahaya dari senapannya tak sengaja terlihat oleh si wanita yang membuat keberadaan mereka ketahuan. The shot, Sam. You have to take... Meski tembakan pertamanya sempat meleset, pada akhirnya Sam berhasil menghabisi target. Tapi sialnya, posisi mereka juga diketahui oleh anak buah si pejabat. Sehingga Sam dan Kenny harus segera mencari jalan untuk melarikan diri. Ketika Sam dan Kenny telah terkepung dan akan ditangkap, namun tiba-tiba dengan nekat, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga, kemudian melompat ke dalam truk sampah yang kebetulan melintas. Singkatnya, Sam dan Kenny sudah berada di dalam pesawat dan akan pulang ke negara Inggris. Saat dalam perjalanan, Sam menganggap jika misi barusan adalah kesalahan karena dia tidak mendapat informasi mengenai latar belakang korban, bahkan sempat terbesit dalam pikirannya jika kemungkinan target mereka sebenarnya adalah orang baik. Kenny pun mencoba menenangkan Sam dan menyarankan agar Sam melupakan kejadian barusan. Menurut Kenny, target yang baru saja mereka habisi adalah seorang pejabat korup yang memang pantas untuk dilenyapkan. We've never been a target in the first place. It was a good kill, Sam. Di tengah percakapan, atasan mereka yang bernama Tamara tiba-tiba menghubungi Sam untuk membahas misi yang baru saja mereka selesaikan. Ia hanya berpesan agar Sam tak merasa bersalah, karena sejatinya itu adalah konsekuensi pekerjaan yang sejak awal sudah mereka sepakati. Yeah. You okay? Karena sudah merasa lelah dan jenuh, Sam kemudian mengajukan cuti untuk menenangkan diri dan mempertimbangkan apakah ia akan pensiun atau melanjutkan karirnya. Listen, take some time off. Look, I'll contact you when I resurface. Setibanya di daratan, Kenny sempat mengajak Sam berlibur ke Bali. Ia bahkan sudah memesan hotel di sana, mengingat mereka belum tahu kapan akan bertemu lagi. Namun Sam yang sudah benar-benar lelah, lebih memilih untuk beristirahat di rumah saja. Done. Beberapa bulan kemudian, Sam kini terlihat tinggal di sebuah rumah terpencil di tengah hutan untuk mengasingkan diri dari dunia luar, tanpa main TikTok apalagi belanja di online shop. Setiap hari, Sam hanya beraktivitas berburu dan merawat senjata snipernya. Namun tiba-tiba, Sam dihubungi bosnya dan ditawari sebuah misi baru yang sangat penting. Kesempatan itu pun Sam manfaatkan untuk mengajukan pengunduran dirinya. Singkat cerita, Sam telah tiba di sebuah lokasi untuk menjalankan misi. Dan ternyata di sana juga ada Kenny yang telah menunggunya. If he agrees to a job, his ass would be here. Dalam perjalanan, Sam dan Kenny merasa ada yang janggal dengan misi kali ini. Karena bos mereka belum memberi informasi apapun tentang lokasi atau siapa target yang harus dieksekusi. Sesampainya di sebuah hotel yang sudah dipesan oleh Tamara, mereka langsung disambut oleh seorang staf hotel yang dengan ramah mengantar mereka menuju kamar yang telah disiapkan. Betapa terkejutnya Sam dan Kenny saat mengetahui bahwa kamar yang akan mereka tempati ternyata adalah kamar dengan fasilitas lengkap dan sangat mewah dan serba kehedon-hedonannya. Right? This is our room. Yes, yes for you, sir. Yeah?
Kemudian staf hotel menyerahkan sebuah surat. Dari sinilah mereka akhirnya mengetahui bahwa semua fasilitas istimewa ini merupakan bentuk penghargaan dari Tamara atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Oh, your favorite, silk sheets. Staf hotel lalu membuka tirai jendela agar Sam dan Kenny bisa menikmati indahnya pemandangan kota dan momen matahari terbenam. Sebagai seorang sniper yang berpengalaman, Sam yang selalu waspada pun meminta agar tirai jendela kamarnya ditutup. Good, thanks. Setelah mas pelayan pergi, Sam kembali mengutarakan niatnya untuk pensiun dari pekerjaannya, yang berarti misi ini akan menjadi misi yang terakhir yang akan dia jalani. Kenny jelas terkejut mendengarnya, sebab jika Sam pensiun maka ia juga akan kehilangan pekerjaannya dan akan menjadi pengangguran sejati seperti saya. Sam mencoba untuk menenangkan Kenny dengan mengatakan, walaupun tanpa dirinya Kenny masih bisa menjadi sniper handal. Meski kecewa, pada akhirnya Kenny menghargai keputusan Sam yang akan pensiun. About time you noticed. Humbled. Look, I'm sorry, Ken. Setelah perdebatan selesai, tiba-tiba mereka kedatangan dua wanita yang mengaku sebagai terapis yang dikirim oleh Tamara. Kenny yang memang paling semangat kalau sudah urusan cewek, langsung mempersilahkan mereka masuk. Chicks, don't fuck this up for me. What's your name? Her name is Mona. Saat Kenny sedang menikmati pijat-pijat santai, namun Sam hanya melamun dan diam saja. Salah satu wanita yang bernama Mona merasa sungkan makan gaji buta, dia pun berinisiatif menghibur Sam. Ternyata Mona bisa meramal dengan membaca garis tangan, dan ia mengaku berasal dari keturunan Gypsy, jadi soal ramal-meramal sudah menjadi tradisi di keluarganya. Okay, and? Ladies, they love you too. Saat obrolan mereka semakin hangat, kemudian pegawai hotel datang bersama seorang pelayan wanita untuk mengantarkan makanan. Namun pria itu tetap ngotot agar tirai kamar lebih baik dibuka. Dan tepat ketika Sam hendak menutup tirai itu kembali, tiba-tiba ternyata tembakan itu berasal dari gedung seberang, di mana saat Sam akan menutup tirai, si pelayan wanita pun langsung menyerangnya. Tapi pada akhirnya, sniper musuh tak sengaja menembak si pelayan hingga dia pun tewas di tempat. Kemudian Sam harus berhadapan dengan si pelayan pria yang juga masih satu komplotan. Maka dengan terpaksa Sam harus mengeluarkan kemampuan Yuri Boykanya. Setelah berhasil mengatasi kedua pelayan tersebut, namun ternyata masalah belum selesai. Karena sekarang mereka harus menghadapi ancaman sniper yang masih mengincar mereka dari kejauhan. Kenny mencoba mematikan lampu untuk mengaburkan pandangan sniper. Tapi satu-satunya cara untuk mereka bisa selamat adalah dengan pergi dari hotel ini atau meminta bantuan Tamara dengan mengirim kode darurat. Go! Come on! Kenny kemudian mengambil ponsel milik salah satu wanita bernama Yuli dan langsung menghubungi Tamara untuk meminta bantuan secepatnya. Namun saat memberitahu nama hotel tempat mereka menginap, Tamara pun langsung terkejut karena dia tidak pernah memesan hotel tersebut. Dari sini bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang telah berkhianat dari dalam kelompok mereka. Cover fast, we need help. Oh, Tam. Someone set us up. Namun Tamara tidak bisa langsung mengirim bantuan karena semua agen sedang sibuk menjalankan misinya masing-masing. Dia meminta Kenny dan Sam untuk bertahan sementara sampai dia menemukan solusi yang terbaik. Dengan kondisi seperti itu, Sam dan Kenny pun tak punya pilihan lain selain tetap bertahan sambil melindungi dua wanita yang sama sekali tak tahu apa-apa dengan situasi berbahaya yang sedang mereka hadapi. Ketika Mona bertanya siapa sebenarnya mereka dan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba si pelayan yang sebelumnya diduga sudah tewas ternyata masih hidup dan kembali menyerang Sam. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Kenny langsung turun tangan membantu Sam dan mendorong si pelayan jatuh dari gedung. Tapi saat Kenny bersembunyi di balik jendela, sialnya dia justru terkena tembakan yang membuatnya langsung tumbang dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian,
Tamara menelepon dan memberi kabar bahwa tim bantuan akhirnya tiba di lokasi untuk melenyapkan sniper musuh. Dia meminta Sam menggunakan cermin untuk mengintip apakah tim bantuan sudah selesai melakukan tugasnya dan memastikan situasi telah aman. We clear? Is that confirmed? Room is clear. You're good, Sam. Setelah yakin bahwa tim bantuan berhasil melumpuhkan si penembak, Tamara pun mengonfirmasi bahwa situasi sudah aman dan terkendali. Meski begitu, Sam dan Mona masih ragu untuk keluar dari tempat persembunyiannya, sehingga Sam membuktikannya dengan melemparkan sebuah guling. Ternyata, sudah tak ada lagi tembakan maupun ancaman, bahkan Tamara menyuruh Sam untuk segera keluar dari balik pilar. Dari sinilah Sam seketika terheran bagaimana Tamara bisa tahu kalau dia sedang bersembunyi di sana. Dan benar saja, ketika Sam mencoba memunculkan sedikit kepalanya, dan inilah yang terjadi. Akhirnya semua terungkap bahwa dalang dari semua kekacauan ini ternyata adalah bos mereka sendiri, yaitu Tamara. Merasa telah dikhianati, Sam bertanya apa alasan Tamara mengincarnya dan juga Kenny, dan apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Tamara menjelaskan kalau dia tak terima jika Sam pensiun dan pastinya Kenny juga akan mengundurkan diri. Dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa, Sam dianggap sebagai ancaman besar, apalagi jika dia sampai bergabung dengan organisasi lain. Serious risk if you turn on us. Loyal to you. We have a man like you. Yang paling membuat Sam murka adalah tentang pengakuan Tamara yang pernah menugaskan Sam untuk mengeksekusi target. Dan ternyata, target tersebut adalah sniper dari organisasinya yang juga berencana untuk pensiun, dan sekarang giliran Sam yang harus diburu oleh sniper penggantinya. Setelah itu, sniper melepaskan beberapa kali tembakan hanya untuk menghabisi Sam. Alhasil Yuli pun sangat panik, ketakutan, dan nekat keluar dari persembunyiannya, sehingga dia pun harus tewas seketika. Sekarang, hanya tersisa Sam dan Mona serta Kenny yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata semua akses di hotel ini telah disadap oleh Tamara, termasuk ponsel bahkan CCTV, sehingga Sam tidak akan bisa meminta bantuan polisi atau petugas damkar. When I get out of this, I'm coming to get you. Ketika Sam berpikir keras mencari jalan keluar, seketika dia teringat dengan betapa liciknya Tamara yang tidak mungkin hanya mengirim sniper saja, dan pastinya akan ada pasukan tim sergap yang akan datang ke sana. Maka satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah mengambil koper yang berisi senjatanya, dan inilah yang terjadi. Tepat saat tim sergap mendobrak masuk, Sam berhasil meraih kopernya dan segera merakit senapannya. Dalam situasi genting, Sam langsung membidik sniper musuh yang berada di gedung seberang dan melepaskan sebuah tembakan jitu. Namun tim sergap langsung memberondong peluru dan beruntungnya tak ada satupun peluru mengenai Sam. Begitu tembakan mereka berhenti, Sam langsung melakukan serangan balasan dengan cepat dan akurat. Namun sialnya satu anggota tim berhasil menyandra Mona. Sam yang dikenal sebagai sniper handal dan berpengalaman, tentu saja dia berhasil mengatasi situasi itu dengan mudah. Setelah baku tembak barusan, membuat Mona agak ragu bisa selamat dari situasi ini. Mona lalu memohon kepada Sam untuk merawat dan menjaga putrinya yang masih kecil, karena hanya Sam satu-satunya orang yang bisa diharapkan. For God. Namun tak lama kemudian Sam menyadari bahwa pasukan musuh akan datang lagi. Maka tak ada pilihan lain bagi Sam untuk mengerahkan semua skill dan ultimate-nya dan bersiaplah untuk merasakan kebrutalannya. Oh, go! Move! Move! Setelah berhasil mengatasi pasukan gelombang kedua, rupanya masih ada satu anggota yang masih hidup dan akan membunuh Sam. Namun tiba-tiba, beruntung Mona berhasil menyelamatkan nyawa Mas Sam. Tapi naasnya,
Mona harus tewas tertembak oleh sniper musuh. Melihat itu, Sam segera mengambil senjatanya dan inilah aksinya. Sam lalu menghampiri Kenny yang baru saja siuman dari pingsannya. Kenny mengatakan bahwa dirinya tak akan sanggup bertahan lebih lama lagi karena kondisinya semakin melemah. Stand me? I'm not fucking leaving you here. Daripada mereka berdua tak ada yang selamat, Kenny pun memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan Sam agar bisa kabur dari hotel ini. Namun rencana itu sangat nekat karena mereka berada di lantai paling atas. Maka tak ada cara lain, Sam harus membuat parasut dari kain spray dan melompat dari atap gedung tersebut. Namun situasi semakin parah ketika Tamara mengirim beberapa drone yang dilengkapi senapan mesin mematikan. Setelah berhasil menghancurkan semua drone, Sam kemudian menghampiri Kenny yang ternyata sudah tak bernyawa. Tanpa buang waktu, Sam segera membuat parasut dari kain spray lalu melompat dari gedung untuk menyelamatkan diri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kita melihat Tamara tengah bersantai di sebuah bandara dan dijaga oleh dua pengawalnya. Tak lama dia menerima telepon dari seseorang dan ternyata itu adalah Sam yang berniat balas dendam kepada si betina ini. Tanpa sadari, dia telah membuat kesalahan besar atas kegagalannya membunuh Sam. Karena saat ini Sam sedang memburu Tamara dengan bantuan putrinya Mona yang bertugas memantau situasi. Kemudian Tamara menyuruh anak buahnya untuk tetap siaga, sementara dirinya pergi ke toilet sebentar. Di saat yang sama, masuklah seorang petugas kebersihan ke dalam toilet, dan ternyata itu adalah Sam yang dalam misi menghabisi Tamara. Mendengar tembakan barusan, kedua pengawal Tamara pun langsung masuk ke toilet, dan tentu saja nyawa mereka juga habis di tangan Sam. Selanjutnya Sam akan merawat putrinya Mona dan akan menjalani hidup dengan damai. Dan film pun buyar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah takut dalam mengambil keputusan dalam hidup. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik kita sendirilah yang menemukannya. Oke, Bolo terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.